Selamat siang, selamat pagi, selamat malam, ya teman-teman yang ada di sana. Mudah-mudahan keadaan kalian semua sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Saya juga demikian dengan penuh semangat. Kembali saya ingin sampaikan pembahasan baru mengenai pelajaran bahasa Jerman, ya, untuk melanjutkan pembahasan yang kemarin-kemarin. Ya, saya ingin saat ini membahas nomen lagi, ya, karena hal ini sangat penting dan banyak yang harus saya sampaikan, ya. Jadi nomen sudah kita bahas sebelumnya mengenai bentuknya dan jenisnya dan sebagainya, ya. Sekarang kita sudah berada di Abschnitt 2, pelajaran nomor 2 di bab Abschnitt 2 ini, dan secara keseluruhan sekarang sudah sampai ke video yang nomor 8, ya, dengan judul Das Nomen atau Das Substantiv, ya. Jadi jenis-jenis kata kerja ini, ya, kita akan belajar mengenai singular, plural, kembali, ya, singular, plural, ya. Jadi saya ingin mengucapkan sekali lagi selamat datang kepada Anda yang masih bertahan untuk menuntut ilmu dalam menguasai bahasa Jerman, karena dengan meluangkan waktu secara sukarela, ya, Anda akan bisa menguasai bahasa Jerman ini dengan baik, ya, artinya bisa memahami aturan-aturan gramatikal yang ada dalam struktur kalimat bahasa Jerman, sehingga Anda atau kita bisa membuat sebuah kalimat yang bagus, ya, dan lumrah didengar oleh sang pengguna bahasa, ya. Baik, ya, kita akan belajar mengenai nomen kembali, ya, mengenai singular, ya, berarti singular berarti tunggal, ya. Kalau ada tunggal berarti ada jamak, ya, yang kita sebut dengan plural, ya. Jadi kita akan membandingkan antara bentuk singular dan plural, ya, sehingga kita bisa membuat sebuah kata atau kalimat dengan menggunakan kata-kata yang bentuk plural, ya, atau singular, baik itu singular atau tunggal ataupun plural, ya, ataupun jamak, gitu, ya. Baik, kita lihat contohnya bagaimana akhiran sebuah kata dalam bentuk baik dalam bentuk singular ataupun dalam bentuk plural, ya. Kita perhatikan der Lehrer, ya, der Lehrer, ya, yang artinya guru. Der Lehrer ini berakhiran er, ya. Der Lehrer berakhiran er. Di pluralnya tidak akan berubah, ya. Jadi ini adalah menurut ketentuan dalam kamus bahasa Jerman atau dalam tata bahasa Jerman, yang berubah hanya artikelnya, ya. Jadi artikel die, ya, saya tunjukkan. Artikel D ini menunjukkan kalau itu jamak dan juga menunjukkan kalau itu jenis kata benda feminin, ya. Jadi jangan lupa jenis kata benda dalam bahasa Jerman itu ada maskulin, neutral, dan feminin. Laki-laki tengah-tengah antaranya, antara laki-laki dan perempuan, atau kita sebut dengan neutral, dan feminin, ya. Feminin itu perempuan, ya. Jadi ada kata-kata dalam bahasa Jerman yang tidak memiliki bentuk jamak, sehingga yang berubah hanya artikelnya saja. Der menjadi die, misalnya der Lehrer menjadi die Lehrer, ya. Kita biasanya dalam sebuah kata bahasa Jerman bila diakhiri dengan er, dia tidak akan berubah dalam bentuk jamaknya. Jadi seperti bentuk tunggal, ya, Lehrer, die Lehrer, atau der Lehrer, die Lehrer, ya. Yang berubah hanya artikelnya. Coba kita lihat yang contoh yang lain. Der Lehrer jadi die Lehrer, ya. Kemudian das Fenster menjadi die Fenster, ya. Jadi jika kata itu berakhiran dengan er, biasanya tidak ada bentuk jamaknya, ya. Jadi biasanya, tetapi dalam hal ini berarti mungkin nanti kita menemukan juga ada yang bisa berubah, ya. Jadi ini bukan aturan baku, bisa saja nanti
ini tidak sesuai dengan aturan yang saya sampaikan di sini, karena pasti ada pengecualian gitu ya. Oke, selanjutnya der Führer misalnya ya. Der Führer atau full pen ya. Juga sama, jadi tidak, yang akhirannya er, dan bentuk jamaknya juga tidak berubah menjadi Führer ya. Der Schüler menjadi die Schüler ya. Kasusnya juga sama, akhir kata tersebut berakhiran er. Jadi tidak berubah, hanya berubah artikelnya aja menjadi die Schüler ya. Das Zimmer ya. Die Zimmer ya. Ya, ini adalah sebuah prinsip ya, atau ketentuan ya. Cuma bisa saja ini berbeda dengan nanti suatu saat, mungkin kalau kita banyak membaca artikel-artikel atau kalimat-kalimat bahasa Jerman, kalau kita sudah menggeluti bisa aja ini berbeda dengan apa yang tertulis di sini ya. Sesuai dengan itu. Ini hanya sebagian besar bisa seperti ini, tetapi bisa juga kelak 1-2 kata yang tidak mengikuti prinsip seperti ini. Itulah seninya dalam bahasa ya. Selanjutnya contoh yang lain ya, mengenai bentuk singular. Jika sebuah kata berakhiran dengan T ya, dengan berakhiran dengan T, biasanya akan ditambahkan menjadi Hefte misalnya ya. Das Heft menjadi Hefte ya. Hanya ditambahkan E saja di belakang sebuah kata tersebut ya. Jika itu berakhiran dengan T atau semisalnya, atau yang mirip dengan T ya. Coba kita lihat contoh lainnya ya. Abschnitt ya, dengan T dia hanya ditambahkan huruf E saja di belakangnya. Huruf E. Der Abschnitt menjadi Abschnitte ya. Kemudian Bleistift ya menjadi Bleistifte. Kemudian Freund ya, die Freunde. Jadi D ini ibarat seperti T terkadang ya, kalau kita dengar Freund itu mirip seperti T. Makanya ditambahkan E di belakangnya. Freund. Kemudian Freunde ya, menjadi der Freund, menjadi die Freunde. Der Kontinent ya, menjadi die Kontinente ya. Der Tisch ya, menjadi die Tische ya. Jadi ini juga adalah sebuah prinsip atau ketentuan yang bisa terjadi, yang sebagian besar bisa kita temui dalam bahasa Jerman. Jika sebuah kata itu berakhiran dengan T ataupun semisalnya, misalnya D itu mirip seperti T hampir ya. Kalau kita ucapkan Freund ya, mirip T. Jadi ditambahkan E. Tisch ya tidak sesuai ya. Sebenarnya seperti yang saya omongkan tadi itu. Cuma ini adalah sebagai bentuk jenis penambahan yang terjadi dalam pembuatan sebuah kata dalam bentuk jamak. Kata benda dalam bentuk jamak ya. Ya, di sini hanya ditambahkan E saja. Nanti dalam kamus Anda juga menemukan penjelasan atau keterangan seperti ini. Ada garis bawah, ada E. Itu berarti penambahan itu hanya penambahan huruf T di belakang setelah kata utama ya. Contoh selanjutnya ya, der Satz ya. Der Satz ini sebuah kalimat ya. Kalimat itu di kata benda atau dibendakan gitu ya. Der Satz ya. Jika sebuah kata itu satu suku kata, untuk pembuatan jamaknya maka hanya akan ditambahkan E dengan E seperti ini, ZC akhirnya A-nya di huruf vokalnya itu ditambahkan dengan umlaut ya, seperti ini. Der Satz menjadi die Sätze ya. Umlaut tambah E ya. Der Satz menjadi die Sätze ya. Der Fuß menjadi die Füße. Ini juga ada huruf vokal di sini U, kemudian dirubah menjadi U, huruf U umlaut dan E di belakang ya, penambahannya ya. Menjadi der Fuß menjadi die Füße.
Kemudian der Schwamm menjadi die Schwämme, ya. Der Schwamm menjadi die Schwämme. Kemudian die Stadt menjadi die Städte, ya. Die Stadt menjadi die Städte. Ini seperti kita lihat Schwamm dulu, A-nya dikasih umlaut dan ditambahkan E di belakang. Kalau ini juga sama halnya dengan die Stadt, die Städte, A umlaut, ya, A di suku di vokalnya, A umlaut, E ditambahkan E. Die Stadt menjadi die Städte, ya. Die Städte. Der Stuhl, ya, der Stuhl menjadi die Stühle, ya. Jadi U umlaut, ya. Jadi sini U biasa, der Stuhl menjadi die Stühle, ya. U umlaut ditambahkan E di belakang, ya. Ini artinya kursi, ya. Kalau di Stadt adalah kota, der Schwamm ini adalah penghapus, der Fuß ini adalah kaki, ya, jadi die Füße. Contoh selanjutnya, die Wand, ya. Die Wand ini dinding, ya, menjadi die Wände, ya. Die Wände, die Wände. Mudah kan? Die Wände untuk membentuk sebuah kata dalam bentuk jamak, ya. Nah, ini prinsipnya seperti ini. Jika Anda mencari kata-kata ini di dalam kamus, maka Anda akan menemukan tanda ini. Strip di bawah ada titik duanya, tambahan E. Itu berarti, mungkin itu berarti satu kata, jenis katanya. Kemudian di vokalnya akan ditambahkan umlaut di sana, dan E sebagai kata di tempat terakhir, ya. Contoh selanjutnya, jenis bagaimana membuat akhiran atau bentuk sebuah kata plural, ya, adalah, kita lihat lagi, ya, das Kind, ya. Die Kinder, das Kind, die Kinder. Ini kita tidak menemukan kata yang banyak, ya, mengenai akhiran seperti ini, ya, Kind, ya. Tetapi pada prinsipnya mungkin ini D tapi juga ditambahkan dengan ER, ya. Ya, kira-kira seperti itu, ya. Das Kind menjadi Kinder, ya. Cuma prinsipnya ini kita belum temukan, ya. Tidak banyak, ya, kata-kata yang sepadan atau sama dengan ini. D-nya satu suku kata ditambah dengan ER, ya. Tidak banyak, ya. Mungkin cuma hanya ini saja. Tetapi bisa saja Pak, kita menemukan kata-kata yang sama seperti ini. Seperti das Kind, ya, menjadi die Kinder dengan tambahan ER di belakang, ya. Ini artinya anak-anak, ya. Das Wort, ya. Das Wort menjadi die Wörter, ya. Hampir mirip seperti yang tadi mengenai ada tambahan umlaut di vokalnya, di huruf vokalnya. Dan kalau ini ada tambahan ER, kalau tadi ada yang berbeda, ya. Kemudian kita lihat contoh lainnya, misalnya das Buch, ya, menjadi die Bücher, ya. U-nya ada umlaut di sana, ada tambahan ER, ya. Kemudian das Haus, ya, menjadi die Häuser, das Haus menjadi die Häuser, ya. Kemudian das Land, ya, das Land menjadi die Länder. Das Land menjadi die Länder. Ya, kalau kita lihatnya mirip seperti jika D, ya, maka ditambahkan dengan ER di sana, ya. Seperti ini, D, ada umlaut, ya, kemudian ada ER di belakangnya. Ya, jadi di dalam kamus pun Anda akan menemukan penjelasan seperti ini. Ada katanya, ada tulisan kata bendanya, kemudian ada jenis kata benda itu, apakah maskulin, neutral, atau feminin. Kemudian ada tanda ini di belakangnya, berarti bentuk jamaknya adalah vokal di dalam sebuah kata itu akan ditambahkan umlaut dan dengan akhiran ER, ya. Ya, kemudian antworten, ya. Die Antwort menjadi die Antworten. Jadi kalau feminin bentuk tunggalnya adalah die, ya.
bentuk jamaknya ya dia tetap die ya. Jadi die Antworten, tidak ada perubahan baik untuk dari segi artikelnya dia tidak akan berubah, tetap menggunakan die karena memang secara umum artikel semua kata benda jika jamak akan berubah menjadi die ya. Dan perubahan yang nyata terjadi di sini adalah ada penambahan en ya. Ada penambahan en di Antworten ya. Di Antworten. Nah. Jadi tidak selalu sama seperti prinsip yang tadi, cuma tadi seperti tadi saya sempat contohkan jika berakhiran e maka ada penambahan hanya e saja. Jika berakhiran t maka penambahannya hanya e saja. Ada juga akhirannya T tetapi penambahnya EN seperti di kata Antwort ini ya, di Antwort ya. Menjadi di Antworten ya. Jadi jawaban die Frau ya, die Frauen. Die Frau menjadi die Frauen, der Herr menjadi die Herren, der Herr menjadi die Herren, die Tür menjadi die Türen, die Tür menjadi die Türen. EN ya, ada tambahan strip di bawah dan EN di belakangnya ya. Kemudian Frage, ya, die Frage ya. Pertanyaan, die Frage itu adalah artinya pertanyaan. Jamaknya adalah die Fragen ya. Ini tambahan sebenarnya ini garis bawahnya ini terlalu banyak ya. Sebenarnya penambahannya ada hanyalah N di sana, ya. Jadi hanya perlu ditambahkan N di sana. Seperti contoh yang lainnya, die Decke, die Decken, ya. Jika berakhiran E, maka hanya perlu ditambahkan N di sana. Die Decke menjadi die Decken, die Karte menjadi die Karten, ya. Die Karte menjadi die Karten, ya. Kartu, ya. Die Lampe menjadi die Lampen, ya. Der Name menjadi die Namen, die Schule menjadi die Schulen, die Sprache menjadi die Sprachen, die Stunde menjadi die Stunden, die Regel menjadi die Regeln, ya. Die Tafel menjadi die Tafeln. Ya. Jadi di Decke ini adalah langit-langit ya, menjadi di Decken, di Karten menjadi di Karte menjadi di Karten, ini kartu, di Lampe menjadi di Lampen, ini lampu, der Name menjadi di Namen, nama-nama, di Schule menjadi di Schulen, sekolah-sekolah, di Sprache menjadi di Sprachen, bahasa, di Stunde menjadi di Stunden, jam, ya. Misalnya kita bilang 2 jam, 2 Stunden, ya. Die Regel menjadi die Regeln, ya. Die Tafel menjadi die Tafel, ya. Jadi seperti itu, maka prinsipnya adalah kata utama ada tambahan N di paling belakang, ya. Tambahannya hanya N, ya. Jadi ini salah ya tadi kepanjangan tanda garis bawahnya. Maka kita bisa lihat di sini adalah hanya menggunakan tambahan N. Kalau ada strip di sini Anda lihat di kamus berarti tambahannya di kata utama hanya N kalau seperti ini ya. Lehrerin. Lehrerin ini adalah yang paling mudah ya. Akhir kata rin atau in, rin, in di belakang itu menunjukkan perempuan ya. Guru ya, guru laki-laki adalah der Lehrer. Der Lehrer. Sedangkan guru perempuan menjadi die Lehrerin, die Lehrerin, die Lehrerin. Akan menjadi die Lehrerinnen ya. Ini adalah paling mudah untuk membuat bentuk jamaknya, die Lehrerinnen, die Lehrerinnen ya. Menjadi die Lehrerinnen hanya ada penambahan en. Jika in menunjukkan perempuan ini ada di sana untuk membuat pluralnya Anda hanya perlu menambahkan nen di belakang menjadi die Lehrerinnen ya, die Lehrerinnen ya. Die Lehrerin, die Lehrerinnen, die Freundin, die Freundinnen, die Schülerin, die Schülerinnen, die Ärztin, die Ärztinnen,
die Tänzerin, die Tänzerinnen, die Spielerin, die Spielerinnen. Ya. Guru perempuan, teman perempuan, ya, Lehrerinnen, teman perempuan, die Freundinnen, teman-teman perempuan, die Schülerinnen, siswa-siswa perempuan, die Ärztinnen, dokter-dokter perempuan, die Tänzerinnen, penari-penari perempuan, die Spielerinnen, pemain-pemain perempuan. Ya. Jadi prinsipnya adalah kata utama ditambahkan kata nen di sana. Ya. Jadi cukup mudah untuk kalau menemukan kata seperti ini yang menunjukkan arti seorang perempuan. Ya. Anda bisa membuat kata dari sebuah profesi menjadi perempuan dengan hanya menambahkan in di belakang, misalnya ein Fahrer. Ein Fahrer. Fahrer is sopir, ya. Kalau perempuan menjadi Fahrerin, Fahrerin, eine Fahrerin, die Fahrerin menjadi die Fahrerinnen, ya. Tadi jenis banyak driver perempuan. Ya. Oke, contoh-contoh lain tentunya saya akan tunjukkan di sini. Kita campur menjadi satu semuanya dan kita akan meneliti satu persatu. Misalnya die Antworten, ya. Jawaban, ada Bleistift, Bleistifte, pensil. Das Buch menjadi die Bücher, die Decke menjadi die Decken, der Fehler menjadi die Fehler, kesalahan. Ya. Das Fenster menjadi die Fenster, jendela-jendela. Ya. Die Frage menjadi die Fragen, pertanyaan. Die Frau menjadi die Frauen, ibu-ibu. Ya. Der Freund menjadi Freunde, teman laki-laki. Die Freundin menjadi Freundinnen, teman perempuan. Der Füller menjadi die Füller, Pulpen. Der Fuß menjadi die Füße, kaki. Ya. Das Haus menjadi die Häuser, die Häuser. Jadi bacaannya kalau ketemu A dengan U, A umlaut dengan U, akan dibaca menjadi Hoi, Häuser, die Häuser. Das Haus menjadi die Häuser. Das Heft menjadi die Hefte. Der Herr menjadi die Herren. Die Karte menjadi die Karten. Das Kind menjadi die Kinder. Ya. Oke, seperti itu. Saya kasih latihan, ya. Bagaimana Anda membuat bagaimana Anda menemukan di dalam kamus artikel kata-kata yang saya tampilkan ini, apakah der, die, das, atau maskulin, feminin, ataupun neutral. Kemudian bentuk jamaknya seperti ini. Misalnya, kontinen, kasih salah satu. Der Kontinent menjadi die Kontinente. Ya. Silahkan Anda latih, cari di dalam kamus seperti apa. Mungkin Anda juga sudah tahu, menemukan dengan melihat ini, Anda langsung bisa mengatakan, oh bentuk jamaknya atau pluralnya adalah seperti ini. Ya. Ini juga bentuk latihan Anda, mudah-mudahan Anda bisa konsisten mengerjakan latihan yang hanya sedikit ini. Jadi untuk melatih bagaimana Anda mencarinya dalam kamus, apa bentuk jamaknya. Ya. Silahkan kerjakan dengan serius, ya, karena ini juga menentukan bagaimana Anda bisa menguasai bahasa ini dengan baik dan suatu saat bisa menggunakannya dalam berkomunikasi dengan baik pula. Ya, saya pikir untuk pelajaran mengenai Nomen dan substantif, ya, untuk Abschnitt 2 nomor 2 kali ini dan untuk nomor 8 untuk video keseluruhan dari pelajaran bahasa Jerman kali ini. Ya. Mudah-mudahan ini akan membawa pencerahan buat Anda. Semoga ini bisa bermanfaat. Ya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang berguna buat Anda. Bagi sopir, para pelajar, mahasiswa, ataukah Anda yang sopir
maksud saya para sopir itu adalah sopir-sopir pariwisata, pemandu wisata misalnya yang berniat menjadi pemandu wisata dengan menggunakan langsung bahasa Jerman dan tidak lagi menggunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi dengan orang Jerman, karena dengan menguasai bahasa Jerman Anda akan menjadi kelihatan spesial di antara lautan pelayan pariwisata yang menggunakan bahasa Inggris secara umum ya. Baik ya, jangan lupa silahkan di subscribe ya, like, comment, dan share ya. Jika ada yang kurang jelas, tolong Anda tinggalkan komen Anda di kolom komentar ya. Mudah-mudahan saya bisa menjawab ya. Dan bagi Anda yang juga paham mengenai aturan tata bahasa Jerman juga bisa memberikan kritiknya jika ada hal-hal yang tidak tepat ya. Tentunya kita akan memperbaiki karena kita tidak mau terhadap mereka yang bergabung atau ikut menonton tayangan ini akan terus membuat kesalahan ya. Kita menginginkan semua menjadi sempurna. Terima kasih, vielen Dank ya. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auf Wiedersehen ya. Bye bye.